Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil iman wa biddinil islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus dan kita muliakan imam kita dan memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu uda jauh ini, jemaah pada umumnya yang berhadir pada malam yang berbahagia kini. Mari bersama-sama kita bersyukur balik kepada Allah dengan membaca kalimat yang sangat ringan, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena malam kini Allah masih memberikan kita nikmat yang lebih dibandingkan sebagian orang-orang yang lain. Apa nikmat yang lebih diberikan Allah kepada awak? Yaitu nikmat kekuatan batin dia dan kekuatan zahiriah awak untuk beribadah kepadanya. Walaupun menurut kita nikmat yang paling gadang itu adalah sehat, tapi kalau sehat saja tidak ada walafiatnya, tidak juga arti sehat awak. Nah, maka sebagian orang lah yang mendapatkan kekuatan untuk beribadah itu. Ketika kita punya kekuatan untuk beribadah, begitu banyaklah karunia Allah dan kita dapat lebih-lebih untuk kehidupan nanti di akhirat. Apa di antaranya? Malam kini kita bisa melakukan solat berjemaah. Di antara sedikitnya orang yang bisa berjemaah. Maka dalam hadis Nabi katakan, man sholat salawat ma'al jamaah. Sia yang solatnya secara berjamaah, maka Allah berikan seseorang itu 5 keistimewaan yang tidak dagih Allah pada orang-orang lain. Hanya orang yang berjemaah selain pe. Yang pertama, la yusibu faqrun fi dunia. Indakkan pernah awak nan rajin berjemaah kau merasa fakir kehidupan di dunia. Baik fakir secara zahiriah ataupun fakir secara batiniah. Yarfa'ullahu ta'ala anhu azabil qabri. Dan keaduan yang kita dapat dengan cara menjaga salat secara berjemaah itu, Allah akan angkat azab kubur dari diri kita. Padahal Bapak Ibu, orang-orang untuk selamat azab kubur itu payah. Salah satu jalannya adalah dengan cara menjaga salat berjamaah. Yang ada Bapak Ibu pesan apa? Kalau malam kalau tu sat kantu matu, salatih badan, jangan pernah kita tinggal membaca surat Al-Muluk. Jadi Bapak Ibu asra Al-Muluk. Kalau nak dapat suratnya Muluk saya baca Al-Muluk lalu laleh. Nan singkatnya. Itu 30 ayat sama baca. Karena surat itu bisa menyelamatkan awak dari azab kubur nanti setelah awak meninggal. Nah, lalu yang ketiga ada kata Rasulullah, yu'ta kitabahu biyamini. Nanti di akhirat awak diberikan oleh Allah catatan amal
itu dari Allah, dari arah sebelah kanan. Itulah penerima catatan yang terbaik kalau nyo terima catatan itu dari kanan. Yang sampai kata Rasulullah, yamuru ala siratal mustaqim kalbarkil khatim. Orang yang menjaga berjamaah itu nanti ketika nyo lewat di atas siratal mustaqim, capeknya capek kilat yang menyinar, bara kancang lewat di sini. Maka ada dua macam orang yang selamat lewat siratal mustaqim itu. Yang pertama, orang-orang yang menjaga solat secara berjamaah, dan kedua, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi. Itu janji Jibril. Man shalla alaika asyara marat ana akhaza biadihi wa amri ala sirat. Kecek Jibril kepada Nabi Muhammad, siapa saja umat engkau yang gemar bersalawat kepada engkau, maka ambo berjanji untuk orang tersebut ketika nyoka melewati siratal mustaqim, ambo paci, ambo bimbing tangan, ambo antan nuka serugo kecek malaikat Jibril. Nah, kemudian dan kelima, yadakhulunal jannah bila hisab wal azab. Masuklah awak nanti ke dalam surga tanpa kita melewati proses azab dan juga proses hisab di akhir. Itu solat jemaah kalau kita tagakkan, kita perolehkan di antaranya. Lalu Bapak Ibu, sudah kita berjalan duduk lagi, kita mengaji, hadir majlis ilmu. Ada orang nak dapat jemaah saja tapi tidak dapat fadilah hadir majlis ilmu. Kenapa? Sudah solatnya pulang, terdapat dulu. Dan awak keduanya dapat. Kalau begitu kita dapat ustaz duduk dalam majlis ilmu ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis, al-khuduru fil majlisil ilmi afdalu min salati alfi raqatin wa iyadi alfi maridin wa syahadati alfi janazatin. Tiga kata Rasulullah. Orang-orang yang hadir dalam hadis itu hadir. Kalau duduk tidak diatur sesuai dengan keinginan surang-surang. Kalau selo jadi, kamu unjuk jadi, kamu sana jadi, tidak jadi. Pokoknya hadir. Kabar yang jadi jauh. Karena tidak ada diatur duduk sini. Pokoknya hadir silah. Oh, nak dapat kaji itu lusa belakangan. Nak terangan jawab, biarlah. Yang penting hadir. Hadirnya saja awak. Afdalu min salati alfi raqatin. Kebaikan nilai pahala yang kita peroleh lebih baik, lebih gadang daripada kita salat sunat 1000 rakaat. Salat sunat 1000 rakaat itu butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh waktu banyak. Paling tidak kalau semua awak 20 hari baru bisa kita bisa solat 1000 rakaat. Tapi kalau mengaji kau tidak mana butuh tenaga, tinggal duduk silai. Tapi nilainya lebih gadang lah dapat dah. Baitulah istimewanya orang yang hadir. Yang kedua kata Rasulullah, afdalu min iyadi alfi maridin. Duduk awak di majlis ilmu lebih gadang pahalanya daripada kita pergi mencari orang sakit yang jumlahnya lah cukup banyak, bahkan alfi maridin, 1000 orang nan sakit. Mencari orang sakit itu tak tanggung gadang pahalun. Dan awak disuruh mencari orang sakit itu. Hendak benar awak sakit, orang sakit dicari awak. Aku nanya, salah satu hikmah nan kita ambil ketika mencari orang sakit, disitulah awak bisa merasakan baitu gadang banah nilai sehat. Kalau nampak orang sakit, cubalah ibu pergi ke rumah sakit yang berlantai 5 bentuk hotel. Ada pergi kian. Lihat dah doa apa ibu. Ya Allah, masuklah di kamar ya Allah. Lihat dah. Sebab itu nilai sehat. Biarlah hotel berbintang bentuk rumah sakit itu. Dan awak dah niung kian. Nah, satu orang sakit saja berapa pahala awak cari? Kau sampai 1000 kata Rasulullah. Apakah nilai sedekahnya atau nilai mencaliannya? Tidak. Yang ketiga kata Rasulullah, afdalum min syahadati alfi janazatin. Lebih baik orang hadir majlis ilmu itu pahalanya
lebih afdal daripada orang-orang yang menyaksikan, yang menghadiri, menyambut orang-orang yang meninggal sebanyak 1000 orang. 1000 kali apa ibu pergi takziah, meninggal takziah lebih hitunglah sampai 1000. Alun kadang palo ni, alun ni gadanglah padu awak, daripada awak duduk di majlis, duduk jadi seilmu ko hadir saya, begitu yang kita peroleh. Anda, karena kita butuh amal-amal ko pahala yang banyak. Sebab kata ulama, orang-orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling banyak hepengnya, itu boleh hepeng paling banyak pitinya, itu orang paling bahagia di dunia. Sebabnya paling bahagia, kanaknya lain pembali, tagak kamarnya lain pitihnya. Di awak banyak kanak tapi dah barang nak tercapai. Nah, di akhirat betul loh. Orang-orang yang paling bahagia di akhirat, orang yang paling banyak amal solehnya. Yang paling banyak pahala kebaikan, itulah orang yang paling bahagia. Maka orang-orang yang hadir menjadi ilmu itu adalah orang-orang yang beramal secara cerdas. Bawa beramal secara cerdas. Kerajo ringan hasilnya gadang. Kan tu nak jadi bu. Kerajo ringan Semua je jadi orang awak kok tak kurang nak di luar, kok tak impi nak di teh. Itu kan jadi tu. Semua itu ibadah aku jadi awak. Ada amal-amal yang seketik, yang ringan tapi nilainya besar. Itu nanti kaja di awal. Nah, jadi Bapak Ibu cuma jangankan itu, memandang-mandang guru nang mengampaikan kaji itu sina, tak tangguang kadang pahalanya. Wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqat bi fi sabilillah, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Engkau pandang wajah orang ilmu, orang alim yang menyampaikan ilmu itu pahalanya lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 ekor kuda untuk orang-orang yang jihad di jalan Allah. Orang berperang tu di samping senjata kar satu alat kenderaan namanya. Kalau kini orang pakai tank baja, kalau sesu orang pakai kudo. Yo kudo ko ada cara memanah hati kudo, cara mengamakku orang hati kudo. Orang kabeh parang untuk membela agama Allah. Kenderaan dah ada, awak ada 1000 kudo. Wasakan ke orang tu? Orang syahid mah. Anak tanggung ada pahala, tapi kata Nabi alun gadang lo pahala ya. Kalau kita memandang orang di kalau ibu kalau mengaji orang dicali-cali jual aja awak buku sutek tu, jangan manduk lo balik tonggak. Jalan lo sin. Amun yang penting usah soro tengah lah tu. Nak apa tu? Pahala mencali tu beda lo. Coba jual mana? Mandang. Biarlah sutek ko hitam pendek pesek jarawek kalai nantu ayo. Tapi dicali jual lah. Walaupun tak salamonya sebentar saya lah. Tapi pahala memandang wajah orang alim. Bapak Ibu jemaah muliakan Allah, kajian awak malam kini adalah kita ambil nasihat seorang sahabat Nabi. Sahabatku adalah namanya Ali bin Abi Thalib, anak angkat Nabi Muhammad dan juga menantunya, istri suami dari Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, maka Ali bin Thalib ko dia gala adik Nabi dengan gala Abu Turab. Abu Turab itu artinya adalah bapa tanah. Tak tanggung sadang hati Ali di ketika dia gala adik Nabi Abu Turab tu. Pokok gala tu sadang karena Nabi yang magiah. Padahal artinya adalah bapa si tanah. Sebab karena Ali bin Abi Thalib sama soketek sanang warna mamin tanah. Kemudian kelereng tak ada zaman itu. Kemudian api pulai tanah sedang main unggu-ungguan. Ada kegala di Nabi dengan Abu Turab. Ada 3 pesan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kecil bin Abi Thalib, kun indallahi khairun nas wa kun inna nafsi syarrun nas wa kun inda nas ada rajulan minan nas. 3 pesan. Yang pertama kecil Ali bin Abi Thalib, kun indallahi khairun nas, wajiblah kalian menjadi manusia-manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak fastabiqul khairat, bawa pacu-pacu untuk melakukan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang terbaik insyaallah.
Jadi sebanyak ikut orang yang ingin menjadi terbaik, maka awak satu, berusaha awak selagi ikut menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Maka ada sebagian orang yang beranggapan nan terbaik itu bisa jadi diukur johara tu banyak siapa yang paling kaya itu nan terbaik. Nah itu ada orang beranggapan nan paling baik itu adalah orang yang paling tinggi pangkat jabatannya. Alam tahu lelai. Maka kecek seorang ulama nan bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri yang disebut dengan Imam Asy-Syakir. Kecek Imam Asy-Syakir. Afdalun nas, seafdal-afdalnya manusia di sisi Allah, sasantiang-santiang sebaik-baiknya orang di sisi Allah itu adalah yang pertama, ayyakuna muqiman ala ibadati rabbi. Kalau dia menyembah Allah, kalau dia beribadah, ibadahnya tu sifatnya muqiman. Muqiman tubuh tetap, ndak lapuak dek kano hujan, ndak lakang dek kano panih, ndak berubah dek kano berubah masuk. Atunan muqiman. Ibadah bahasa awak yang istiqomah. Itulah yang harus kita usahakan. Nyo ibadah dalam hidup kan dua lagi. Ada ibadah ko namanya ibadah awak baru sebatas kewajiban. Datang itu leh. Ada ibadah ko lah menjadi kebutuhan. Nah posisi ibadah awak kini ko di mana? Sebagai kebutuhan kah atau masih kewajiban bagi awak? Nyo kewajiban demo awak kerajon, kalau nak kerajon awak takut bukan mangi Allah. Bukan murka Allah kawa ada kerajon. Tak pasal awak kerajon no? Kenapa? Setiap kerajon takut dah azab Allah wah. Kalau sudah naik dia menjadi kebutuhan, kalau tak tinggalnya rugi wak dalam ini. Ada rasa kurang dan dia wak kalau ibadah aku tak tinggal. Namun sudah jadi kebutuhan, tak mau tinggal dulu. Bila amal ibadah jadi kebutuhan, kalaulah dapat rasa dia wak nikmat dalam sebuah amal itu. Kalau dapat rasa di situlah teragak tibu, maka itu disebut ibadah yang istiqomah. Nah untuk bisa ibadah kau dari kewajiban naik menjadi kebutuhan, maka perlu adanya riyadhah. Riyadhah ko latihan. Dilatih, dipasau taruh diri ke beramal. Tidak ada hendak usuknya solatnya taruh. Tidak usah solat nunggu usuk. Bila kau usuk solat nak. Dipasau taruh. Lama-lama dia acuk latihan dan semula kewajiban kinilah jadi kebutuhannya. Kan sama jo papa jo kami laki-laki ke merokok. Kamu jalan nak peraso tu kan lama latihan. Sejak sedih kelas 6 sedih belajar merokok. Sampai lo dah peraso le taruh jadi gigih belajar wak. Taruh je belajar malia-malia mencelok-celok belajar taruh. Ala sama Allah 6 tahun belajar baru dah peraso. Ada peraso le, nak mau tinggal le. Kalau mau tinggal dak dua bana piti pun rokok kepuntung terserak besok jo. Yang penting muncung beraso. Tu kalau dapat perasu, amun itu cara awak beramal. Nah, kalau lah ada perasu amal, kau nya tak mau tinggal. Ba ajalah sibuk awak, yang penting bau sau kita meluangkan waktu untuk mengerajon. Kenapa? Karena dia kebutuhan. Sama apa ibu makan, dia dah pernah makan lupa 2 hari. Ada 2 hari ku lupa lah makan talun lah. Tidak ada. Sebabnya kebutuhan. Alun keluar matu hari itu makan atau kanan awal. Ya, sama sebab kamu tinggal, karena itulah kebutuhan jasadiah. Nah ibadah aku dijadikan dia kebutuhan rohaniah. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Lataif Al-Ma'arif, dia mengatakan inna min thawabil hasanati hasanata ba'dua. Sesungguhnya balasan pahala amal-amal kebaikan yang itu lakukan sange banalah tergantung ba amal itu selanjutnya. Lain taruh mengerajon atau sekali saja. Atau bawa pengaruhan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ahabul a'mal ilallah wa adwamuha wa inkul. Amal-amal nan sange bana dicintai, disayangi atau disukai oleh Allah adalah amal-amal yang dawamah istimrar, tarikh menaruh. Walaupun jumlahnya mungkin sakit idabaan, tapi ndek tarikh itu
itu membuat amal awak sangat disukai oleh Allah. Kini pertanyaannya, cara awak bisa amal kau jadi istiqomah, Ustaz? Kata dia, caranya bisa jadi amal awak kau istiqomah. Nah, ini keste bedanu istiqomah. Yang pertama kece ulama caranya adalah beramallah kita dengan cara menyediakan waktu untuk amal itu, dan janganlah kita beramal mencari-cari bila ada waktu untuk beramal. Ini beda. Beramal dengan cara menyediakan waktu dengan beramal mencari-cari bila ada waktu. Dan rancak beramallah dengan cara menyediakan waktu, maka janganlah beramal mencari-cari bila ada waktu. Kalau beramal mencari waktu bila ada waktu, bah Ustaz, itu cando yang enggak di mata luar ikodo. Kadang ke surau, bila ke surau kalau ada waktu. Kadang satu mengaji bila do, kalau ada waktu. Kalau ada waktu boleh pulang sekali. Waktu tu namanya awak banyak waktu. Maka waktu dia Allah ka waktu, yo waktu tu banyak awak. Jangan awak lu banyak waktu. Waktu tu banyak awak. Waktu tu banyak dia Allah sehari ka 24 jam tu lama dia. Coba boleh lalu 24 jam ni tak lalu. Lalu sekali 24 jam tak lalu. Latih lah yo. Lama tu. Dan waktu itulah yang kita atur, namanya manajemen waktu. Supaya apa kita atur waktu? Supaya jangan rugi awak. Karena orang yang rugi itu adalah orang yang tidak pandai mengatur waktu. Wal asri kan tu. Demi masa manusia itu merugi. Yang manusia yang merugi? Manusia yang tidak pandai mengatur waktu. Waktu banyak tapi tak bara dan yang dipagunan untuk kebaikan. Banyak yang habis nak mangas. Hari kini jelek. Orang-orang nendak ke surau tu kalau ditanya salah satu jawabannya, karena waktu kau nak ada untuk ke surau. Waktu kau banyak tak ada. Quran gua surang awak rumah ada, cek-cek rumah ada Quran. Tapi ke siapa kasih semua orang punya Quran lain dan baca Quran yang di rumah? Enggak. Kenapa? Alasan waktu payah. Waktu kau banyak terus hidup. Ketika kita mencari amal dengan cara menyediakan, beramal dengan cara mencari-cari bidang, amal itulah kadang Quran baca, kadang tidak. Maka kalau kita beramal dengan cara menyediakan waktu, beramal lawak banyak. Kadang kita harus beramal banyak. Bakar banyak amal wa Ustaz. Bara banyaknya. Kece Sakik Al-Balkhi di dalam kitab dia katakan, wa tazawwadu fid dunya biqadarin maqatikum fil kubur. Beramallah kita di dunia kau, beribadahlah samampu bawalah amalku banyak-banyak. Bara kira amal ibadah nan harus kita bawa untuk ke akhirat, sesuaikan sajalah. Bara lamo nanti awak berado di kubur, saitulah amal nan kan kita bawa ke akhirat itu. Jadi ukuran amal nan dibawa tu lamonnya awak di kubur. Tak lamonnya di padang masar tu, tak lamonnya di surga tu, tak lamonnya kita di mulmaat, lamonnya di kubur. Bakok kubur ukuran amal nak bawa tu Ustaz. Karena Nabi mengatakan, innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah rumah pertama kali yang akan kita singgahi untuk menuju ke akhirat. Nyokan mati le sampai ke akhirat, awak singgah dulu. Pasien pertama di rumah namanya alam kubur. Karena alam kubur adalah rumah pertama yang kita singgahi. Fa inna jalmaitu minhu fama ba'dahu asyaru minhu. Kalau kita di kubur tu kata Rasulullah, aman awak. Dan diazab di Allah tu. Lalu di sini sando lalu pengantin baru si awak. Anak sanang, tenang, kau gampuri silah. Kau melatih silah. Kalau nanti baru dia tu lalu, dah tentuin no. Pokoknya tenang. Anda, ambil tulan kubur, selamat dia jadi dia ada azab Allah di kubur. Apa? Fama ba'dahu aisyarun minhu kata Nabi. Maka nanti orang yang sudah selamat dari azab Allah di kubur masuk alam-alam berikutnya. Apakah alam ba'd, alam masyar, alam hisab,
alam mizan, alam syirat, alam jaza. Itu mako makin lama makin bahagia, bertambah-tambah senang, bertambah-tambah bahagia. Kalau dikubur selesai, tu mako kubur tu alam pertama. Masuk alam ma'ad, bertambah senang, tambah bahagia. Masuk alam berikut, tambah bahagia. Puncak bahagia itu nanti akan kita rasakan ketika sampailah awak ke surga Allah. Tetapi kata Nabi, wa ilam tanjuk, kalaulah dikubur kau awak tidak selamat, lah dikubur awak lah merasai, baru masuk kita lah merintih dia azab oleh Allah di kubur tu. Siang malam petang pagi tak berhenti leh. Apa nasib awak sudah tulis kalau dikubur awak lah diazab oleh Allah. Fama ba'dahu asadu minhu, kata Nabi. Maka masuk alam-alam berikut, batama barai azab Allah tu akan kita terima. Batama barai, batama barai, batama barai. Dikubur dan tengok barai bu sudah tu leh. Jenuh awak sudah dikubur tu selamat. Tak boleh. Kalau dikubur tu lah azab Allah, maka alam-alam berikutnya kata Nabi, batama barai azab tu akan kita terima. Lebih-lebih nanti puncak barai azab itu adalah di nerakanya Allah. Di orang yang bahagia di kubur nanti dia merasakan puncak bahagia di surga. Oranglah merasai di kubur, puncak menderitanya adalah ketika lah sampai di neraka. Maka Bapak Ibu jemaah yang memuliakan, enggak, di dalam hadis Nabi mengatakan, ummati ummatun marhumah. Umatku, kata Nabi, adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah. Kita kau umat yang disayangi Allah. Kalau begitu tak sayang kau, Allah kau umatnya dulu Ustaz. Sayang. Tapi berhabis sayang Allah tu kepada awak. Mungkin dia awak ketik-ketik leleh dah. Awak kan ketik-ketik pendek, umur singkit. Ibadah pun tak parah. Apa tanda kita menjadi umat yang disayangi oleh Allah? Kata Rasulullah, tadkhulu kuburaha. Masuklah kita kau nanti ke dalam kubur. Di antara unan masuk kubur banyak memodoso. Indakin kapan sida bawa tu bizunubi kaljibal. Dosa sabana banyak yang kui kau kubur tu. Bara banyaknya kaljibal. Lah seraman gunung dosa nun tu Yo bawa kau kubur. Mana kadang lubang kubur je dosa ni pun. Segunung tu hanya bawa dosa. Baku sampai situ banyak gadang dosa di bawah bati mangai duit tu. Banyak bana keraju awak dan mengerajuan yang dilarang di Allah. Dan banyak pula awak kau sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib. Nyo sumber dosa tu dua. Meninggalkan perintah Allah yang wajib, mengerajuan larangan Allah yang haram. Asyik dek tu banyak di no, maka banyak dosa. Masuk ke kubur. Jangankan saya itu dosa bu. Sagadang bijo bayam si dosa masuk kubur itulah merasai wak sinan. Apa lagi segunung. Boyang ni. Tetapi kata Nabi, awak kau dek umat disayangi oleh Allah. Walaupun sagunung mana dosa dibawa ke dalam kubur. Wa tuhruju minal kubur wa qad ghufira laha. Nanti datang hari kiamat, masuk yaumul ba'd, bangkit awak ke di kubur leh. Ternyata bangkit dikuburi calik dosa dan segunung tu tak ada basuh leh. Lah rahsia dari diri awak. Rahsia ni. Orang yang dikubur tu kan tak bisa minta ampun leh. Tak bisa beribadah, tak bisa istighfar leh. Kok bisa dosanya hilang begitu saja Ustaz segunung tu? Apa caranya? Itu karena ada peranan orang-orang dan duit. Jadi orang-orang kalau nak meninggal ribuan tahun dalam silap, tu baralah mau diazab oleh Allah. Maka satu di antara itu kata Rasulullah yang menyebabkan dosa segunung tu hilang tu adalah bil istighfaril ahya lil maut. Karena adanya orang yang hidup di dunia kok minta ampun kepada Allah untuk orang yang dikubur tu. Itulah membuat dosanya tu hari demi hari rontok-rontok berguguran seperti gugurnya daun kering dari pohon. Gugur. Bilang kiamat habis dosanya. Lebih-lebih kalau awak doakan keampunan untuk muslimin awal Kalau orang yang baru meninggal masih ada anak dunia bu tu ada anak yang diaruan mendoakannya. Kalau orang yang lama tu aleh anak tak ada lah kok jadi guru murid lah ada leh. Kalau orang 1000 tahun tu siapa ada di dunia dia ada je anaknya tu. Le tahu je orang awak jawab dalam 1000 tahun tu.
Nak doleh. Asyik kita arwah aneh. Mengeluarkan kita dari azab Allah di kubur tu. Syalik. Anak nak doleh. Murid nak doleh. Nusana nak tentu lelu. Kecuali hanya doa keampunan muslimin wal muslimat. Bengo pantiang mana lah doa itu. Baku pantiang mana sampai-sampai wajib hukumnya seorang khatib dalam khutbah setiap hari Jumaat menyampaikan doa itu. Kalau nak coba doa muslimat keampunan tu maka nak sah khutbahnya. Baku itu mana pantiang. Kalau nak surang dua orang maroan doa itu, meliaran orang dari kubur tu maroan doa itu tuah. Karena itu yang bisa menyelamatkan dia, mengeluarkan dia dari azab Allah. Maka Nabi mengatakan, satu kali kita doakan keampunan untuk muslim muslimat, kita doa, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau dapat suarap sekali kita baca itu dua, barawak banyak dapat pahala kata Nabi sebanyak jumlah orang Islam yang hidup, orang Islam yang meninggal. Barang banyak tu dituang lebih sebanyak itu kita dapat pahala. Kenapa? Begitu bahagianya orang lana di kubur mendapatkan kiriman doa keampunan itu dari awak. Itu mau kepentingan awak. Jadi kalau doa tiba salin adalah doa itu. Nenek moyang awak nana balamu tu itulah meninggal lamu di kubur doa siapa doa yang nyawaran awak deh. Karena orang lah meninggal itulah tibonya di kampung akhirat. Kita masih berada di rantau dunia. Orang kampung itu tidak bisa mengalih. Dia mengharapkan kiriman-kiriman dari perantau-perantau dunia. Oh nak doa nak rantau lain. Tak mana? Kan banyak perantau-perantau dunia. Itu yang nyaruan dia. Tak? Maka Bapak Ibu cuma melihatkan Allah. Jadi orang-orang anan kita aruan itu adalah orang terdekat. Kalau masih ada. Kalau tidak ada lagi tentu orang muslimin wal muslimat yang ada di dunia. Itu cara. Maka Bapak Ibu cuma yang memuliakan, yang dimuliakan Allah. Balik itu maka kaji itu cara awak bisa mencapai amal yang istiqomah. Mulai saat ini lebih-lebih kita nanti beramallah dengan cara sediakanlah waktu. Kalau tidak ada waktu sediaanmu sampai mati kadang-kadang ibadah penting nak terkerajan. Contoh solat tahajud. Solat tahajud itu nak sadarlah orang bisa solat tahajud walaupun semua orang bertemu dan tahajud setiap malam. Ada bertemu tahajud tu lalu. Ada bertemu tahajud tubuhnya menjaga tapi nak solat. Ada tu. Lebih-lebih mikul malam orang membola jam 2. Jam 2 orang mula. Kita ni pun dia membola jam 2. Hanya idina lah apa pin tu. Kamu kan telingonya. Jagonya jam 2 pas. Solat tahajud ke dia? Ada tak boleh. Dia hanya jago untuk nonton bola biko sampai subuh. Sementara dia jago paslah masuk waktu tahajud. Kenapa dia tidak bisa tahajud sementara bisa nonton bola agak 2 jam 3 jam? Karena waktu untuk salat tahajud tidak ada disediakan. Waktu yang ada hanya untuk nonton bola. Ya untuk waktu disediakan itu lalu bisa di kerajaan. Maka awak tidak akan mungkin kita bisa beramal banyak kalau tidak ada kita sediakan waktu untuk beramal. Maka sediakan waktu. Itu yang Razan insya-Allah ni. Alun dia bunyi ni lah. Lalu yang kedua ni cara bisa beramal istiqomah. Yang kedua adalah harus ada kita punya sifat atau namanya al-muaqabah. Al-muaqabah itu artinya adalah magi tindakan nyato kepada diri awak bila kalau diriku lah lalai lah malai lah barek lah beribadah harus ada kita tagih tindakan ke diri magi tindakan ke diri kau sebagian malai sebagian lalai stabil dalam beramal itu namanya al-muaqabah. Sebab kalau kita lah semua itu kalau lalai kalau malai kira alai ada orang kena mau melacui awak. Kalau anak umur 10 tahun kalau nak mau solat kan boleh dia lacui. Kan 10 tahun ya lebih. Kalau 15 tahun malah. Dia laki wak lah 50 tapi tak solat baca rono. Dia lapih dia tak. Kata Nabi, kalau umur 7 suruh solat. Kalau umur 10 tak mau pukul lagi. Kalau umur 50 baca rono lagi. Jual pukul jual dia. Atu awak lah fikirlah berakal lah balik berakal lah mau berfikir. Salah surang mangai di kemana sudah ikole. Atau awak saya tindakan ke diri tak mungkin pengurus masjid lu datang rumah awak mari morotan membawa ke surau lain
Tak ada mungkin dulu. Tu awak sini berfikir, asbi amal kau stabil, maka kita ambil tindakan ke diri awak. Bacara tu urusan awak surang. Yang penting harus kita lagi tindakan. Ketika kalau diriku lah mulai baik beramal, lah mulai malih nyokan surau, lah mulai baik baca Quran, lah mulai terpesona dengan kehidupan dunia, capek lagi tindakan. Oh ndak. Anak paling murah tu Ustaz. Ibu balik ikan kapan lu di pasar. Atas lah kai takai kawanta bila kalau di dua kapan. Atau silmu itu ha. Ndak. Tu kadang capek tekan balik ke belakang balik. Itu salah satu caranya. Namanya al-mu'aqabah. Kalau tidak capek awak pintahi diri kalau lalai malai ke bu, bisa hilang badan dalam diri awak. Lama-lama aduh bu, kampung aduh. Dulu rajin ke sorolan ada waktu le masuknya tiba. Kini lah hilang sekali. Ditanya waktu tu ada bu surau dulu sangat rajin. Nah itulah Ustaz lah sibuk nak gini ya. Siap cucu ke yalah lagi lo cucu dia. Sejak teranak lagi lo teranak lah berapa lagi lo berapa lagi lo kepanjang sila bahkan surau lagi lo tu gilo nak dong surau lain mana orang gilo surau kena datang kali orang ngecek gilo nak ke surau kali ni amo saja cucu ke lagi lo dek cucu sila orang dapat cucu bahagia orang dapat cucu gilo aku dapat cucu kalau ke gilo tu alasan orang sebab hilang ibadah kerana nak capek dipintahi dia awak. Tu Nah, yang ketiga oleh caranya supaya amal kita istiqomah. Yang ketiga ada di samping al-mu'aqabah harus ada namanya al-mujahadah. Atau al-mujahadah. Ia bersungguh-sungguh kita madoi keinginan hawa nafsu awak. Kerana nafsu lebih-lebih ni ke rumah sila nafsu lalu sila rumah ngaji terang di rumah dulu. Rumah sila manga ke surau tu keinginan nafsu tu yang kita lawan gua kena awak nafsu nak majak awak jauh dari Allah bahawa kita maduk iyo nak maduk keinginan nafsu tu harus mujahadah bersungguh-sungguh awak. Maka kata ulama mengatakan ayudabbira bil akhirah bil harsi wa ta'jil adu ila pakaro-pakaro akhirat itu dengan semangat dan bersigiro, jangan loyo, jangan males. Seriuslah kita kau beramal untuk akhirat karena kita akan hidup dalam yang serius. Di dunia aku tak serius, di dunia aku gara-gara. Sinongko. Siapa ngacik dunia aku gara-gara? Allah la ibun walahun. Dunia aku hanya permainan kecuali hanya sandiwara saja. Kalau sandiwara namu kan tak sabana ini pun. Sandiwara tu sabana tu tak. Ibu calik sinetron. Itu kan garah orang. Aduh tekanan debut dulu sinetron di Indosiar. Kini nak ada putar lagi. Sinetron tu judulnya Suara Hati Seorang Istri. Wah, itu judul no. Itu ketujuan ibu nonton. Cerita dalam sinetron dulu kalau elok yo mana merasai. Nama merasai siapa produksi? Saya tengok film tu putar produksi merasai. Di bini dua di madun dan di lakinya atau dijahit dia mentua pokoknya mah ibu. Ada ini dua kode produksi namain produksi nan kamera saya hanya satu nonton orang di sinan berpura-pura awak nonton di mana awak lalu menangis celu orang menangis di TV orang menangis tu gara-gara celu mungkin lagi bawang cek batu tahu dia awak ada awak menonton kalau satu lo tak sama-sama lebah bau lo ke diri awak lo leh atunan orang gara-gara awak nan sebenarnya padahal orang gara-gara baitu lo madok dunia ko gara-gara awak lebih serius madok ini. Sementara maduk serius kita gara-gara seriuslah maduk akhirat itu. Dunia tu aduilah jangan sampai lebih kalah lo serius awak maduk akhirat daripada menghadapi kehidupan dunia. Maka dunia akan kita tinggal karena sifatnya sementara. Akhirat itulah akan kita tampuh dan untuk selama-lama. Maka untuk hidup selama-lama di sini kita perlu bekal yang banyak. Maka harus serius menghadapi akhirat. Maka bawalah bekal yang serius untuk akhirat itu. Karena disitulah kita hidup yang sabana-bana yang benar serius. Maka untuk itu jangan malih-malih bola harsi wa ta'jil. Bersemangatlah beramal soleh. Ujang-ujang dinari bapayung jelah kasurau. Sakantuk-kantuk matu jago jelah tahajud. Salat-tilati badan dan suan-suan jelah salat jamaah. Amantunan bersemangat. Anda ajar murah wa hilang semangat dalam beribadah. Karena itu konsep menghadapi akhirat bil harsi wa ta'jil. Bersemangat dan bersigiro. Jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah, yang dimuliakan Allah. Itulah kajian kita malam kini. Mudah-mudahan kita semua
ditolong Allah untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah dengan 3 macam tadi. Pertama, luangkanlah waktu untuk beramal. Yang kedua, harus ada al-muaqabah, iaitu tindakan ke diri kalau diri ko lalai dan malih. Yang ketiga, al-mujahadah, bersungguh-sungguhlah kita menghadapi kehendak hawa nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.